Shalom Bapak Ibu sekalian. Ucap syukur pada Tuhan atas kasih karunia anugerah Tuhan yang berlimpah atas hidup kita semua. Bersama-sama dengan intimacy worship kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menjamah kehidupan kita semua. Yesus hadir di tengah kita, Roh Kudus mengurapi saudara semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau sendiri yang menjamah kami Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati kami. Kami tahu dalam keadaan kami, situasi apapun yang menekan kami Tuhan, kami tetap percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dan Tuhan sendiri yang sanggup menolong kami, melindungi kami, menyertai kami, bahkan mencukupkan akan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kemana
mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Kami percaya Tuhan, apa yang kelihatan mustahil
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Baik, saya akan sampaikan beberapa firman Tuhan dan saya akan sharing ya. Sekali lagi bahwa kita ini hanya sekedar sharing dan saya tidak akan menggurui bahkan mengajari saudara ya. Kita sama-sama belajar ya, belajar bagaimana kita mengaplikasikan bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar sebuah pengetahuan ya, tetapi supaya firman Tuhan itu benar-benar selaras dengan hidup kita, sebab itu yang kita percayai. Baik, saya akan mulai saja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita baca ya Amsal ya, pasal 4 ayat 23. Jadi saya tidak bosan-bosan dengan ayat ini saudara. Jadi ayat ini adalah bagian dari keseharian setiap manusia sebenarnya ya. Apalagi terhadap diri saya pribadi ya. Jadi ayat ini memang bagi saya sangat penting. Karena apa? Ini menyangkut kehidupan mungkin saya dan saudara. Ya, oke, saya bacakan Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Nah, ayat ini sebenarnya sederhana ya kalau kita baca, tapi kalau kita gali lebih dalam, gimana sih kita menjaga hati yang seperti apa yang Tuhan inginkan menjaga hati itu ya. Menjaga hati ada ini kalau saya terjemahkan secara bebas, ini adalah bagian juga dari perintah Tuhan. Kenapa menjaga hati itu penting dalam kehidupan orang percaya? Ya jelas penting, soalnya hati ini adalah mewakili kehidupan kita. Jadi menjaga hati ada bagian daripada perintah Tuhan kepada manusia tentunya ya. Manusia yang percaya, itu menjaga hati adalah bagi saya itu menerapkan, itu adalah kewajiban ya. Bukannya Tuhan yang kita perintah-perintah untuk menjaga hati, tetapi menjaga hati adalah bagian dari kita. Nah, bagaimana kalau ada pertanyaan, wah kayaknya nggak mungkin Pak, sampai kapan orang bisa menjaga hati? Sekarang kalau kita di gereja, begitu selesai ibadah atau acara apalah di gereja, mungkin kebaktian, kita keluar, mobil kita, motor kita diserempet orang. Wah, kita bisa spontan marah. Ya, bahkan kita bisa mengumpat dengan kata-kata yang nggak jelas, misalnya seperti itu. Apakah itu juga termasuk bisa menjaga hati, Pak? Begini, saudara, kalau ada pertanyaan seperti itu sebenarnya Anda dan saya konyol kalau nanya apa bisa firman dikerjakan. Kalau orang percaya bisa. Kalau Tuhan mengatakan jagalah, itu artinya apa? Tuhan juga akan memberi kekuatan kalau kita percaya. Jadi pertama prinsipnya adalah kita percaya dulu sama firman Tuhan. Ketika kita percaya, Tuhan melalui Roh Kudusnya itu akan memberi kekuatan kepada kita. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita akan dimampukan untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukan kekuatan kita, saudara. Jadi tetap itu adalah kekuatan dari Tuhan. Kita tinggal jalan aja. Nah, kenapa percaya itu penting? Mari kita buka di Yohanes 7 ya. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38. Ini Tuhan Yesus mengatakan begini, saudara. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan sekali lagi, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, aliran-aliran air hidup itu apa, saudara? Aliran-aliran air hidup yang keluar dari kita itu mestinya itu keluar secara natural ya, secara natural itu akan menjadi berkat ya, itu akan membangun setiap apa yang kita sampaikan, tentunya membangun orang lain. Mungkin orang lain saat itu dia lagi down, setelah mendengar apa yang kita sampaikan tentunya firman itu, nah mereka itu akan terbangun. Nah, itu aliran-aliran air hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa betapa pentingnya adalah dasar percaya kepada firman Tuhan.
Sebab kalau kita percaya kepada firman Tuhan pasti akan melalui Roh Kudus pasti akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, jadi percaya. Lah terus gimana Pak bisa percaya? Kita tetap tiap hari minta sama Roh Kudus bahwa kita akan dimampukan ya untuk melakukan setiap firman. Nah, firman itu kan setiap hari kita dengar, Saudara ya. Kita dengar, kita baca. Nah, itulah yang kita percayai. Bapak Ibu, saya akhiri ya, karena kita singkat saja di dalam sharing ini, bahwa pertama adalah kunci supaya kita bisa tetap konsisten percaya bahwa kita ada kerendahan hati di hadapan Tuhan ya. Kita ini tidak akan mampu melakukan firman Tuhan tanpa campur tangan Tuhan, tanpa intervensi Tuhan melalui Roh Kudusnya tentunya ya. Kalau Roh Kudus bekerja bersama kita, saudara, itu artinya kita dimampukan. Sekali lagi bahwa jangan segan-segan ya membuka hati kita, membebaskan ya Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita semakin tetap teguh bahwa percaya itu penting bagi orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati kita berdoa syafaat ya, tentunya bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu di rumah juga mari kita bersama-sama satukan hati. Kita memohon kepada Tuhan. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Bapa atas segala anugerah-Mu, atas segala kemurahan-Mu yang saat ini boleh kami rasakan dan kami boleh menikmatinya Tuhan. Tuhan, ini adalah bagian dari anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Karena kami saat ini boleh menikmati kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Engkau memberikan damai sejahtera, sukacita, itu adalah luar biasa yang boleh kami nikmati Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa saat ini di bangsa kami, bahkan seluruh dunia Tuhan sedang mengalami yaitu pandemi COVID-19 Tuhan, yang saat ini belum ada penanggulangannya, belum ada obatnya bahkan Tuhan. Bila ada orang terjangkit pandemi atau COVID-19 itu Tuhan. Tuhan, kami percaya manusia memang bisanya hanya berupaya dan upaya Tuhan. Kalaupun saat ini pemerintah sudah berupaya bahwa vaksin sudah diberikan kepada masyarakat. Namun lebih dari itu Tuhan, kami mohon bahwa kebijakan demi kebijakan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kami percaya sebagai masyarakat yang menerima kebijakan tersebut, biarlah kebijakan ini menjadi kebijakan yang terbaik yang berasal dari Engkau. Kami percaya bahwa setiap orang yang saat ini sedang mengalami, bahkan saat ini sedang sakit oleh karena COVID-19 Tuhan, kami percaya juga Tuhan, Engkau sendiri melalui Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan kekuatan kepada siapapun yang saat ini sedang menderita sakit, menderita corona. Tuhan, biarlah bilur-bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus, kami hanya mampu mengungkapkan permintaan ini, doa ini Tuhan. Sepenuhnya biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalaupun saat ini pandemi sedang berjalan, namun bangsa kami Tuhan tetap teguh, tetap kokoh, tetap mempercayakan kepada Engkau bahwa apapun yang terjadi ini adalah kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh pemimpin negeri ini, bahkan seluruh pemimpin bangsa-bangsa di muka bumi ini Tuhan. Biarlah di dalam menghadapi pandemi atau COVID-19 ini Tuhan, mereka memberikan kebijakan yang terbaik, memberikan solusi yang terbaik,
karena Engkau sendiri yang sudah memberikan hikmat, Engkau sendiri yang memberikan marifat kepada mereka untuk memutuskan apa yang harus dikerjakan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau kami mempunyai pemimpin, khususnya bangsa kami Tuhan, yaitu Bapak Joko Widodo. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan hikmat kepada beliau Tuhan, untuk memimpin negeri ini, agar negeri ini bisa mendapatkan damai sejahtera, aman, tentram dari apapun Tuhan. Biarlah Engkau juga memberikan segala sesuatunya yang terbaik untuk negeri ini melalui Bapak Presiden. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh membuat kebijakan, khususnya Ketua DPR, MPR, dan jajarannya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau juga sudah menaruh sesuatu yang baik kepada mereka, sehingga apapun yang dibuat kebijakan, peraturan mengenai pemerintahan di negeri kami ini Tuhan, biarlah kiranya itu menjadikan kami merasakan adil, merasakan kemakmur, merasakan damai. Itu yang kami harapkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh penginjil, seluruh hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong mereka, Engkau juga menyertai mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan, biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, tak percaya bahwa pendengar, pemirsa, mungkin yang ada di rumah atau di mana saja, yang saat ini sedang sakit apapun Tuhan. Tuhan, kami berdoa, jamahlah mereka Tuhan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Biarlah kesembuhan juga terjadi buat mereka Tuhan. Tuhan, kami percaya, belas kasihan-Mu, kuasa-Mu itu sungguh nyata dan punya kuasa yang luar biasa untuk memulihkan mereka yang saat ini sedang sakit Tuhan. Tuhan Yesus, itulah bagian juga dari kerinduan kami Tuhan. Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa khususnya buat seluruh gereja dimanapun gereja ini berada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan sesuatu yang baik buat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Biar gereja yang sudah berjalan, Engkau sendiri yang menjadi pemimpinnya, Engkau sendiri yang akan mengarahkan bagaimana bentuk ibadah apapun yang gereja kerjakan, biarlah semua itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya buat seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan segala sesuatunya baik adanya buat masyarakat di Indonesia ini. Dan kami percaya bahwa ungkapan syukur adalah sesuatu yang paling dahsyat kalau ada di setiap hati masyarakat Indonesia ini Tuhan. Sebab ungkapan syukur adalah kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Kami percaya Engkau sudah menaruh segala sesuatunya yang baik buat masyarakat Indonesia ini. Tuhan, terima kasih atas semuanya itu. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa Bapa kami, mari kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.